salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data, Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Form E, capaian target SPM. Distribusi form penerapan SPM bidang Trantibum Linmas Sub urusan bencana pemerintah provinsi terdiri dari 21 form, pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari 21 form. Form A, pengumpulan data. Form 5A1, daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan nama warga negara yang berada di kawasan bencana, kolom 3 diisi dengan nama anggota keluarga, kolom 4 diisi dengan NIK, kolom 5 diisi dengan nomor kartu keluarga, kolom 6 diisi dengan jenis kelamin, kolom 7 diisi dengan tempat lahir, kolom 8 diisi dengan tanggal lahir, kolom 9 diisi dengan alamat tempat tinggal, kolom 10 diisi dengan nama desa atau kelurahan, kolom 11 diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal, kolom 12 diisi sesuai dengan kondisi ekonomi warga negara, kolom 13 diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus, kolom 14 diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 13 dijawab ya, kolom 15 di checklist jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 5B1, penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar, kolom 3-7 diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM Sub urusan bencana sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah, kabupaten, atau kota. Kolom 8 diisi sesuai dengan jumlah warga negara penerima layanan. Kolom 9 diisi sesuai dengan jumlah kepala keluarga penerima layanan. Kolom 10 diisi sesuai dengan jumlah aparat atau petugas penerima layanan. Kolom 11 diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan. Kolom 12 diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran. Kolom 13 diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan. Kolom 14 diisi sesuai dengan selisih antara kebutuhan ketersediaan atau nilai. Kolom 12 dikurangi kolom 13. Kolom 15 diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran dalam ribuan rupiah. Kolom 16 diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan dalam ribuan rupiah, yaitu nilai kolom 14 dikali kolom 15. Form C, penyusunan rencana. Form 5C1, rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar, kolom 3-7 diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM Sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub urusan bencana daerah, kabupaten, atau kota sebagaimana yang diisikan pada form 5B1. Kolom 8 sampai dengan 11 diisi jumlah penerima layanan sesuai isian pada form 5B1, yaitu jumlah warga negara untuk kolom 8,
jumlah kepala keluarga pada kolom 9, jumlah aparat atau petugas pada kolom 10, dan jumlah desa penerima layanan pada kolom 11. Kolom 12 diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya. Kolom 13 diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya. Kolom 14 diisi sesuai dengan sumber dana. Kolom 15 sampai dengan 19 diisi target kinerja untuk 5 tahun anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kolom 15, 18, 21, 24, dan 27 diisi jumlah target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana. Kolom 16, 19, 22, 25, dan 28 diisi dengan harga satuan target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana. Kolom 17, 20, 23, 26, dan 29 merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan dari target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana dalam satuan ribuan rupiah, yaitu hasil perkalian antara kolom jumlah dengan harga satuan pada masing-masing tahun. Kolom 30 merupakan jumlah dari seluruh target selama 5 tahun rencana, yaitu jumlah kolom 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 24 ditambah 27. Kolom 31 merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dibutuhkan selama 5 tahun rencana, yaitu jumlah 17 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 26 dan ditambah 29. Form D. Pelaksanaan pemenuhan. Form 5 D1. Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar, kolom 3 sampai 7 diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM Sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minal Sub urusan bencana daerah, kabupaten, atau kota. Kolom 8 diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran atau output sesuai formulir 5C1. Kolom 9 diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran sesuai formulir 5C1 dalam satuan ribuan rupiah. Kolom 10 diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran sesuai formulir 5C1. Kolom 11 diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran dalam satuan ribuan rupiah. Kolom 12 diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran, yaitu jumlah nilai kolom 10 dibagi nilai kolom 8 dan hasilnya dikali 100%. Kolom 13 diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran, yaitu nilai kolom 11 dibagi nilai kolom 9, kemudian hasilnya dikali 100%. Kolom 14 diisi dengan persentase capaian mutu layanan. Kolom 15 diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen. Kolom 16 diisi dengan progres kinerja SPM berjalan, yaitu rata-rata dari kolom 12 ditambah kolom 13 ditambah kolom 14. Kolom 17 diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan SPM berjalan, yaitu gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16. Kolom 18 diisi dengan progres capaian SPM berjalan, yaitu rata-rata dari kolom 12 ditambah kolom 14. Kolom 19 diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan, yaitu gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15. Kolom 20 diisi dengan sumber dana. Kolom 21 diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan. Kolom 22 diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Form E. Capaian target SPM. Form 5 S1. Penentuan bobot tertimbang atau BT pada SPM Sub urusan bencana dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 dan 3 diisi dengan nama kegiatan dan subkegiatan pelayanan dasar subbidang bencana, kolom 4 diisi angka 1 jika direncanakan atau diisi angka 0 jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan, kolom 5 adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali atau pembulatan koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1. Kolom 6 adalah koefisien kegiatan yang dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan. Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1. Kolom 7 adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6. Kolom 8 merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100.
Demikian cara pengisian form penerapan SPM bidang urusan bencana agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya, sehingga warga negara dapat memperoleh pelayanan penanggulangan bencana sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.